Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab Al-Jami'us Shaghir bab keutamaan zikir. Pada hadis 4330 Imam Suyuti menuliskan sebuah hadis, zikrullahi syifaul qulub. Artinya mengingat Allah subhanahu wa ta'ala adalah penyembuh hati. Hadis riwayat Imam Dailami dari Anas. Status hadis ini dhaif. Dalam syarahnya Al-Munawi menjelaskan obat dari gelapnya hati karena dosa-dosa dan membersihkan dari sampah kelalaian. Jadi di sini makna hadisnya jelas ya, bahwa ingat kepada Allah bisa menjadi obat bagi hati kita. Loh, obat iya, hati begini. Secara fisik hati kita bisa sakit, bisa sehat. Tetapi secara rohani hati kita juga bisa sakit, bisa sehat. Sakit karena misalnya banyak bermaksiat, sakit misalnya karena berbuat dosa, sakit misalnya karena lalai, karena nggak dapat hidayah. Nah, supaya hati kita menjadi sehat, menjadi tenang, salah satu caranya adalah dengan memperbanyak zikir. Bisa dengan zikir-zikir lafziyah seperti la ilaha illallah, bisa dengan zikir lafziyah seperti alhamdulillahirabbil alamin, atau zikir-zikir dengan makna yang lebih luas, yaitu zikir yang berarti taat kepada Allah. Laksanakan ketaatan demi ketaatan, ibadah demi ibadah, secara otomatis hati kita akan terang, hati kita akan menjadi sehat, dan pada akhirnya kita memandang dunia dengan lapang. Allahumma amin. Dan saja bahwa ingat kepada Allah bisa menjadi obat bagi hati kita. Zikrullahi syifaul qulubi. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Pada hadis nomor 902 Imam Suyuti menuliskan sebuah hadis, uzkurullaha fa innahu aunun laka an alama tatlubu. Artinya berzikirlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena hal tersebut membantu mewujudkan apa yang kalian cari. Hadis riwayat Ibnu Asakir dari Atha bin Abi Mu'alim. Secara mursal status hadis ini dhaif. Allah subhanahu wa ta'ala cinta kepada orang-orang yang berzikir, dan apabila mereka minta maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberi apa yang diminta tersebut. Nah, salah satu persoalan hati misalnya hati yang susah, sedih, nggak bahagia, maka Rasulullah mengajarkan sebuah doa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, dari susah dan sedih, wal ajzi wal kasal, lemah dan malas, wal bukhli wal jubn. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal bukhli wal jubni wa dhul'id daini wa ghalabatir rijal. Nah, hadis ini juga bisa dibaca bagi orang-orang yang banyak hutang. Jadi kalau kita susah, banyak hutang, kepengen segera lunas, salah satu caranya yaitu membaca doa ini, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal bukhli wal jubni wa dhul'id daini wa ghalabatir rijal. Ini tentu sesuai dengan hadis ini, udzukurullaha fa innahu aunul laka ala ma tatlub. Ingatlah kepada Allah, karena zikir kepada Allah akan membantu menyelesaikan persoalan yang kita inginkan, akan membantu mendapatkan hajat yang kita inginkan. Misalnya kita punya hutang,
pengen segera lunas baca doa tadi. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal bukhli wal jubni wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal. Atau Anda juga bisa membaca doa Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Atau baca doa yang lainnya Allahumma inni a'udzubika min ghalabatid daini wa ghalabatil adu wa syamatatil a'da. Mungkin Anda ada yang tanya, loh kok Bapak hafal? Oh iya, saya juga sama, banyak utang, banyak doa itu. Alhamdulillah, karena gara-gara banyak utang itulah maka kita panen pahala apa? Panen pahala zikir apa? Zikir, doa, minta lunas utang. Alhamdulillah, nanti hutang kita lunas, kemudian kita juga sudah numpuk pahala berdoa melunaskan hutang. Allahumma amin. Kita syukuri saja di feedback. Jadi keuntungan rohani bagi orang yang punya hutang. Misalnya bagi orang yang punya hajat lain, misalnya Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Doa-doa yang ini Allahumma aghnini bil ilmi wa zayyini bil hilmi wa akrimni bit taqwa wa jammilni bil afiyat. Atau doa-doa lainnya. Pokoknya perbanyak doa lah. Ini spesifik. Kalau bisa Anda menghafalkan doa-doa yang spesifik. Misalnya kepengen dapat jodoh yang cantik, doanya ada. Pengen dapat karir yang bagus, doanya ada. Tinggal dicari lah, googling atau beli buku kumpulan doa, kira-kira begitu. Tapi kalau enggak hafal doa-doa yang spesifik, doa yang umum juga bapaknya Abdul Dungai alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin. Kalau enggak hafal zikir yang khusus, pakai zikir yang umum, yaitu Abdul Zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Daya tadi yang pertama, salah satu keutamaan zikir adalah bisa menjadi obatnya hati. Keutamaan zikir berikutnya adalah bisa menolong untuk mewujudkan apa yang kita inginkan, tentu atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu dua keutamaan zikir, itu hadis itu saja ya. Yang pertama hadis nomor 4330 yang berbunyi zikrullahu syifaul qulub, artinya mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala adalah penyembuh hati. Hadis riwayat Imam Dailami dari Anas, status hadis ini dhaif. Hadis yang kedua, udzukurullah fa innahu aunul laka ala ma taqlub, berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena hal tersebut bisa membantu mewujudkan apa yang kalian cari. Hadis riwayat Ibnu Asakir, status hadis ini dhaif. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.